Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita waktunya untuk pelajaran budaya Banyumas. Nah, sedikit review nih untuk materi pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang berbagai permainan tradisional. Seperti yang teman-teman tahu, ada beberapa permainan tradisional yang ada di Banyumas, misalnya jonjang, kemudian engklek, congklak, dan juga egrang. Kemarin kita membahas tentang egrang lah ya, bahwa dalam permainan egrang ada beberapa nilai-nilai positif yang bisa teman-teman ambil, diantaranya nilai sportivitas, di mana ketika kita bermain egrang, teman-teman bisa melatih sportivitas atau kesiapan mental ketika dalam suatu perlombaan menghadapi kemenangan atau kekalahan. Kemudian selain itu, dalam permainan egrang, teman-teman juga bisa berlatih bersosialisasi dalam kelompok, kemudian bisa juga melatih keseimbangan teman-teman dan kesehatan tubuh. Jadi, permainan tradisional itu penting untuk kita pelihara dan lestarikan, karena di zaman yang modern ini, di mana kadang-kadang anak mulai fokus dengan permainan yang berbau IT atau menggunakan gadget, yang hanya duduk aktif, kemudian duduk diam, kemudian melihat layar. Permainan tradisional bisa dimainkan untuk melatih baik fisik maupun kemampuan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu tradisi yang ada di Banyumas, yaitu tradisi Cowongan. Tradisi Cowongan merupakan salah satu tradisi masyarakat Banyumas yang dilakukan untuk meminta hujan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi Cowongan itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya cowong. Cowong itu artinya wajah yang coret-coret. Nah, di sini tradisi Cowongan itu dilakukan pada masa kapat atau sekitar bulan September sampai Oktober. Jadi ketika musim kemarau panjang, kemudian mau masuk musim tandur ya, biasanya para petani melakukan tradisi cowongan untuk meminta hujan. Nah, tradisi cowongan ini dilakukan biasanya antara 1 sampai 7 kali, tetapi bilangannya ganjil. Jadi misalnya dilakukan sekali, kemudian belum turun hujan, dilakukan lagi 3 kali, kemudian masih belum turun hujan, dilakukan lagi sampai 5 kali, dan yang paling terakhir adalah sampai 7 kali. Tradisi cowongan memerlukan alat berupa irus atau siwur dan sajian. Jadi tradisi cowongan ini dilaksanakan dengan cara apa? Dengan cara membuat boneka yang menyerupai perempuan dari irus, kemudian irusnya itu dikasih baju, dan kemudian dikasih rambut dari jerami sehingga menyerupai bentuk perempuan, dan kemudian boneka tersebut digunakan untuk menari. Nah, tradisi cowongan ini biasanya dilakukan oleh para perempuan, di mana dipercaya kalau zaman dulu itu akan mendatangkan Dewi Sri seperti itu untuk menurunkan hujan. Tetapi ini hanya untuk sekedar pengetahuan ya teman-teman. Kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, tentu sudah diajari dalam Islam bagaimana tata cara ketika kita ingin meminta hujan. Jadi kalau musim kemarau panjang, kemudian kita ingin meminta hujan, maka kita diperintahkan untuk melakukan sholat istisqo atau sholat meminta hujan yang dilaksanakan secara berjamaah di tempat yang lapang kayak gitu untuk meminta hujan. Jadi pengetahuan tentang cowongan ini hanya sebatas pengetahuan saja untuk teman-teman ketahui bahwa ternyata di Banyumas atau masyarakat Banyumas itu ada tradisi yang namanya cowongan atau tradisi menari dengan menggunakan boneka yang didandani atau dibuat dari irus, kemudian batok kelapa atau siwur, dan juga rambutnya dari jerami, dilakukan untuk meminta hujan. Tapi dewasa ini tradisi cowongan juga dilaksanakan bukan bertujuan untuk meminta hujan lagi, tetapi lebih ke untuk pertunjukan. Jadi dijadikan tontonan, di mana biasanya dilaksanakan dalam acara-acara misalnya ulang tahun daerah, seperti itu dilaksanakan tradisi cowongan yang ingin dilestarikan atau ditunjukkan saja bahwa di Banyumas itu ada kesenian seperti ini. Nah, kemudian tradisi cowongan ini adalah tradisi sekarang menjadi sebuah seni pertunjukan yang bertujuan untuk menghibur masyarakat. Nah, jadi itu ya untuk pelajaran hari ini tentang tradisi cowongan. Bisa teman-teman lihat nanti bagaimana tradisi cowongan ini. Buswa akan share sebuah video dari YouTube yang menunjukkan kira-kira seperti apa tradisi cowongan ini dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.